Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Seli Sintiawati dengan NPM 10010219052, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa PSAK 112 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset wakaf berupa tanah dan bangunan pada nazir wakaf. Baik, langsung saja latar belakang dari penelitian ini yaitu akuntansi wakaf diperlukan untuk nazir badan hukum dan wakif badan hukum disesuaikan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 112. Keberadaan PSAK 112 diharapkan dapat membantu organisasi terkait wakaf dalam upaya mereka untuk meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Berdasarkan paragraf 11 pada PSAK 112, aset yang diwakafkan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset tidak bergerak dan aset bergerak. Contoh dari aset tidak bergerak adalah hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah. Selanjutnya, pada paragraf 20 PSAK 112 mengharuskan pengakuan aset wakaf terjadi apabila aset tersebut telah dibuatkan sertifikat atau akta ikrar wakaf. Pengaturan pengelolaan aset wakaf sudah seharusnya sesuai dengan PSAK 112 sebagaimana telah efektif dilakukan pada tahun 2021. Namun pada fakta di lapangan, masih banyak nazir wakaf yang belum menerapkan pengakuan aset wakaf ini sesuai dengan PSAK 112. Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti membuat rumusan masalah beserta tujuan penelitian, yaitu bagaimana PSAK 112 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset wakaf. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Lalu jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen PSAK 112, internet, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Lalu metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan dokumentasi, serta metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis ISTI terhadap PSAK 112. Baik, selanjutnya langsung saja masuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai analisa pengaturan PSAK 112 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset wakaf pada nazir wakaf. Yang pertama, pengakuan aset wakaf. Pengakuan aset wakaf pada saat nazir memiliki penguasaan secara hukum dan fisik atas aset wakaf atau bisa disebut juga telah dibuatkan akta ikrar wakaf atau sertifikat. Namun pada pengakuan aset wakaf ini diperlukan akun-akun yang nantinya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan, diantaranya pengakuan hasil pengelolaan sebagian aset wakaf, pengakuan aset wakaf temporer, pengakuan pendapatan berupa penerimaan wakaf temporer, dan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai penambah nilai wakaf. Lalu yang kedua, terdapat pengukuran aset wakaf. Pada pengukuran aset wakaf ini hanya dapat dilakukan untuk menentukan nilai harta benda wakaf. Yang pertama, berupa kas. Berupa kas ini diukur sebesar nilai nominal. Harta benda selain kas, yaitu diantaranya ada logam mulia dan tanah, maka diukur sebesar nilai wajar. Namun jika terjadi perbedaan dalam pengukuran logam mulia dan tanah, maka diakui sebagai dampak pengukuran kembali aset wakaf. Lalu yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan aset wakaf. Pada penyajian dan pengungkapan aset wakaf ini harus tersaji dan terungkap di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini diantaranya yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengakuan aset wakaf terdiri dari akun aset wakaf, baik aset lancar maupun tidak lancar, liabilitas, aset neto, penghasilan, penerimaan wakaf temporer, dampak pengukuran ulang aset, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta beban. Lalu, pengukuran aset wakaf dilakukan pada nilai nominal dan nilai wajar. Penyajian dan pengungkapan akun tersaji dan terungkap dalam laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Baik, cukup sekian hasil penelitian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan beserta kekurangan, karena saya menyadari bahwa hasil penelitian saya ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.